Oke, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana kita akan mengimpor soal secara massal ke dalam kuis di Google Form kita. Sebelumnya kita akan berkenal dengan apa itu Google Form. Nah, Google Form ini sendiri merupakan layanan survei online yang disediakan oleh Google secara gratis. Tentu saja Google menyediakan paket bisnisnya juga tentang Google Form yang dengan fitur seperti penyimpanan cloud dan kolaborasi yang lebih banyak. Kemudian untuk dapat mengakses ke Google Form, kita bisa ketikkan alamat seperti ini, docs.google.com/forms, begitu. Atau juga kita bisa searching di Google dengan ketikan saja Google Form. Lalu kita tinggal masuk ke bagian Google Form saja. Ini Google Form sign in ini ya. Nah, nanti otomatis akan masuk ke Google Form. Nah, jika pada browser ini kami sudah login di browser kami sudah login dengan akun Google. Namun jika punya teman-teman sekalian belum login dengan akun Google, maka nanti akan diminta untuk login dulu ke akun Google, seperti itu. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari Google Form, dari akun kita. Nah, di sini nanti akan tertampil semua file Google Form yang pernah kita buat, seperti ini. Nah, ini contoh Google Form yang pernah dibuat dari akun Wilangan, seperti ini. Nah, untuk membuat Google Form baru atau quiz baru, kita bisa mulai dari simbol plus di sini. Kita bisa klik saja di sini. Kemudian nanti akan muncul halaman editor atau lembar kerja dari Google Form. Nah, sedikit perkenalan lembar kerja Google Form. Di bagian kiri atas ini terdapat nama file dari Google Form kita. Jadi nanti ketika Google Form kita tersimpan, maka nama filenya akan tertampil di sini. Nah, di sini kita juga bisa mengedit nama filenya sesuai dengan keinginan kita. Misal di sini kita edit menjadi kuis kelas 10, misal seperti itu. Atau kuis fisika. Oke. Sebagai contoh saja. Nah, ketika kita edit nama file di sini, maka nanti judul Google Form kita akan menyesuaikan dengan nama file tersebut. Seperti itu ya. Nah, kemudian di bagian tengah itu adalah tampilan dari soal-soalnya nanti. Soal-soalnya nanti akan tertampil di bagian tengah sini. Nah, ini. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian ini, sebelah kanan ini. Di sini ada tombol-tombol yang bisa kita gunakan untuk melakukan pembuatan dari soal-soal kuis kita. Nah, di paling atas ini adalah tombol tambahkan pertanyaan. Nah, ini jadi kalau kita ingin menambahkan pertanyaan baru, kita bisa klik tombol tambah di sini, tambahkan pertanyaan. Nah, kita klik saja sebagai contoh. Nah, seperti ini. Maka nanti akan tertampil satu pertanyaan baru. Ini pertanyaan pertama, ini pertanyaan yang kedua. Kemudian jika lanjut ke bagian tombol yang kedua, ini ada impor pertanyaan ya. Nah, ini untuk mengimpor pertanyaan dari file Google Form yang pernah kita buat. Jadi di sini hanya akan tertampil file-file Google Form yang pernah kita buat sebelumnya. Nah, jadi kita bisa untuk mengimpor file soal-soal yang pernah kita buat sebelumnya di Google Form gitu. Oke, kita tinggal pilih filenya, misal sebagai contoh kita bisa Oke, ini sebagai contoh saja. Kemudian kita pilih. Nah, nanti di sini akan ketika kita mengimpor pertanyaan dari Google Form,
nanti di sini kita diberikan opsi untuk memilih soal-soal mana saja yang ingin kita impor, seperti itu. Nah, di sini ada bagian-bagiannya ya. Nah, ini. Nah, kita bisa centang saja bagian yang ini kita impor saja. Nah, seperti ini. Oke, nah kalau sudah terpilih, maka kita tinggal impor pertanyaan. Nah, nanti pertanyaan itu akan masuk di sini. Nah, seperti itu. Oke, kemudian ini ada tambahkan judul dan deskripsi. Ini seperti ini. Ini judul, ini deskripsi. Nanti akan menambahkan seperti ini. Kemudian tambahkan gambar. Nah, ini untuk memasukkan gambar. Untuk memasukkan gambar ke dalam Google Form kita. Misal, saya ingin menambahkan gambar Einstein. Nah, misal seperti ini. Nah, ini kita bisa search saja, kemudian kita klik sisipkan. Nah, mana tadi? Nah, ini gambar akan muncul di sini. Dan kita bisa tuliskan kata-kata pembuka dan semacamnya gitu juga bisa. Ini untuk dekorasi, bisa digunakan untuk dekorasi gitu ya. Kemudian di sini juga ada video. Ini video bisa kita manfaatkan sebagai apa ya istilahnya ya. Nah, kalau di fisika misal seperti itu bisa kita gunakan untuk studi kasus gitu. Pertanyaan ini soal studi kasus. Misal di sini ada eksperimen fisika. Nah, misal di sini ada eksperimen fisika teori kinetik gas. Nah, video yang disediakan oleh Google Form ini adalah video yang diambil dari YouTube. Jadi kita wajib untuk mengambil video dari YouTube ya. Jadi kita search dulu videonya, kemudian baru kita sisipkan. Nah, misal di sini saya pilih video eksperimen ini, kemudian kita pilih. Nah, nanti video akan masuk sini. Nah, kemudian kita bisa berikan judul, misal perhatikan video di bawah. Kemudian kita bisa buat pertanyaan di sini, kemudian opsi dan seterusnya. Nah, ini bisa digunakan untuk variasi jenis soal gitu ya. Kemudian di bagian akhir ini ada yang namanya bagian atau kalau bahasa Inggrisnya adalah section. Nah, bagian ini fungsinya adalah membuat halaman-halaman di dalam Google Form. Jadi misal kita ingin membuat satu soal itu tertampil dalam satu halaman. Nah, maka kita memanfaatkan yang namanya bagian ini atau section ini. Gitu. Nah, misal ini bagian 1 dari 2, berarti kita sudah punya 2 bagian atau 2 halaman gitu kan. Nah, ini halaman yang kedua ini. Jadi nanti di bagian pertama atau halaman pertama itu akan tertampil ini, mulai dari judul ini, kemudian gambar, pertanyaan pertama, video, pertanyaan kedua, dan ini. Pertanyaan ini dan kode kelas ya. Kemudian di halaman kedua itu hanya akan tertampil soal nomor 3 saja. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita preview sebentar ini KLS. Oke, ini kalau kita preview nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini yang tertampil di halaman pertama. Gambar Einstein, pertanyaan 1, kemudian video dan seterusnya. Kemudian kita isikan kode kelas. Ketika kita klik berikutnya, ini wajib diisi ya. Kita klik berikutnya, nanti akan masuk ke halaman kedua. Nah, halaman kedua hanya tertampil soal nomor 3 saja tadi ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini fungsi dari section ya, untuk membuat halaman-halaman dalam Google Form. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada lagi tab response. Nah, ini. Tab respon ini nanti yang akan menampilkan hasil dari jawaban siswa. Nah, seperti itu. Jawaban siswa nanti akan tertampil di sini. Nanti ini untuk digunakan untuk analisis.
Oke, kemudian lanjut di bagian kanan atas, ini ada mulai dari yang paling kiri, ada tombol add-on, kemudian ada tombol tema, ada tombol pratinjau atau preview, kemudian tombol setelan, pengaturan, kemudian tombol kirim, dan tombol menu tambahan lainnya. Nah ini, seperti ini. Oke, kemudian kita yang ingin saya sampaikan di bagian setting atau setelan, untuk menjadikan Google Form itu kuis, nah kita perlu mengatur di sini, di tab kuis ini, kita atur. Nah ini kita jadikan kuis, kita aktifkan ini. Jadikan ini sebagai kuis, kita aktifkan. Kemudian saya rekomendasikan untuk ini segera setelah pengiriman ini, rilis nilai. Kemudian ini centang saja ketiga pilihan ini. Jadi nanti siswa akan bisa melihat hasil pekerjaannya langsung. Nah, misal di mana soal yang benar dia jawab, kemudian di mana soal yang dia jawab salah. Nah, nanti terlihat di sini. Kemudian nilai akhir juga langsung terlihat seperti itu. Nah, ini opsi saja, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Seperti rilis nilai ini, jika kita menggunakan soal tipe pilihan ganda, maka kita bisa langsung saja segera setelah setiap pengiriman. Karena kan sudah pasti ya jawabannya ya, kunci dan seterusnya. Tapi kalau kita menggunakan pertanyaan yang seperti essay ataupun isian singkat gitu, nah kita bisa gunakan ini. Rilis nilainya setelah kita review dulu. Setelah kita review hasil jawaban dari siswa. Karena kan untuk jawaban essay biasanya beragam ya, dan seterusnya, seperti itu. Kemudian di tab presentasi, ini kita bisa gunakan ini, tampilkan status progres, kemudian acak urutan pertanyaan, ini juga bisa digunakan. Agar setiap kali terbuka, itu urutannya tidak sama antara siswa satu dan siswa lainnya. Kemudian tampilkan link ini kita hilangkan, tampilkan link untuk membuat tanggapan lain. Jadi di sini untuk membatasi supaya siswa hanya bisa melakukan pengisian jawaban satu kali. Gitu. Jadi setelah submit tidak ada pilihan untuk submit lagi. Gitu. Kemudian di sini ada pesan konfirmasi. Ini jawaban Anda sudah kami terima. Silahkan ditunggu hasilnya. Nah, misal bisa diisi seperti ini. Kemudian di bagian umum, ini juga opsi saja. Jika kita ingin benar-benar membatasi siswa bisa menjawab satu kali, itu kita bisa aktifkan ini, batasi ke satu tanggapan. Nah, nanti siswa harus login ke akun Google-nya masing-masing dengan kita mengaktifkan opsi ini. Nah, lalu kalau sudah selesai, kita simpan saja settingannya. Nah, ini, seperti ini. Nah, kalau kita preview nanti hasilnya, preview. Ini ada alamat email yang wajib. Nah, ini ada progres halaman ya, seperti yang kita sudah atur tadi. Oke, kemudian klik berikutnya. Kita jawab, kemudian kita kirim. Nah, ini. Oke, tadi di sini pada kuis tidak bisa langsung lihat hasil pekerjaan, tidak bisa lihat total hasil, total nilai, karena tadi pengaturannya adalah nilai akan dikeluarkan setelah membuat review dari hasil pekerjaan siswa. Nah, sekarang coba kita ganti dengan yang setelah pengiriman. Oke, kita perhatiin jauh lagi.
Oh, ini sudah. Nah, ini nanti ketika sudah di plat tinjau, kemudian kita aktifkan yang bisa lihat skor langsung, maka nanti akan muncul tombol lihat skor. Nah, seperti ini. Nah, nanti hasil skornya seperti ini. Ini ada poin totalnya di sini, kemudian nanti jawaban benar, jawaban salah juga akan muncul. Nah, ini seperti ini contoh jawaban salah ya. Dan jawaban benarnya adalah 30 menit. Nah, gitu. Seperti itu. Sekarang kita lanjut tentang bagaimana untuk mengimpor soal secara massal ke dalam Google Form. Jadi kita sudah punya bank soal, kita sudah punya banyak soal, kemudian kita ingin impor ke Google Form. Untuk bisa melakukan impor secara massal, kita membutuhkan yang namanya add-on. Nah, add-on yang akan kita gunakan di sini adalah Form Builder namanya. Nah, untuk bisa menginstal Form Builder, kita masuk ke menu lainnya di sini, kemudian kita pilih add-on. Nah, di bagian ini akan muncul yang namanya G Suite Marketplace. Di sini kita tulis Form Builder. Kita enter. Nah, kita install ini Form Builder ini. Nah, ini punya saya sudah terinstall. Saya install dulu. Nah, di sini. Nah, ini kita buka dulu. Kita klik, kemudian kita pilih install. Install, kemudian lanjutkan. Nah, kemudian kita akan diminta untuk memilih akun Google kita, ya. Nah, di sini kita pilih akun Google-nya. Kemudian kita pilih izinkan. Nah, ini Form Builder sudah terinstall. Kita klik selesai, dan kita close. Nah, nanti di sini ada tombol yang namanya add-on. Nah, kita untuk masuk ke Form Builder, kita klik tombol add-on di sini. Dan kita pilih Form Builder. Nah, kita klik Start. Nah, nanti Form Builder akan muncul di bagian kanan bawah seperti ini. Nah, pada kelas kali ini kita akan menggunakan bank soal yang bertipe file Excel ya. Nah, jadi di Form Builder ini bisa menggunakan berbagai macam jenis file dari Google, yaitu ada Google Form, Google Sheet, Google Docs, dan Google Slide. Nah, tapi di kelas kali ini kita akan mencontohkan dengan Google Sheet. Nah, di sini kami sudah menyiapkan jenis bank soalnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini. Ini ya. Ini ada soal, kemudian tipe soal, kemudian pilihan jawaban, kunci jawaban, dan nilai. Nah, jadi sudah terisi mulai dari soal, tipe, hingga nilai soal ya. Kemudian untuk bisa mengupload atau mengimpor melalui Form Builder, langkah pertama adalah kita upload dulu file Excel ini ke Google Drive kita. Nah, Drive. Nah, kita upload dulu di sini. Nah, tapi sebelum diupload, kita atur dulu supaya file Excel tadi ketika masuk ke Google Drive itu langsung menjadi file Google Sheet. Nah, kita atur dulu di Google Drive, masuk ke pengaturan ini, bagian ini, kemudian kita pilih setelan. Nah, di sini konversikan file upload kita aktifkan seperti ini. Nah, klik selesai, baru kita upload ke Google Drive. Nah, kita bisa tambah baru, kemudian upload file. Kita pilih ini, file Excel bank soalnya tadi. Kita open. Oke, nah di sini sudah selesai upload. Kita kembali ke Google Form. Nah, untuk memulainya, kita klik saja di sini. Pilihan Google Sheets, kita klik. Nah, kemudian di sini akan muncul file Google Sheet kita yang sebagai bank soal tadi. Nah, di sini. Kalau kita bisa search juga di sini bank soal. Nah, ini akan muncul
file bank soal. Nah, ini dia. Yang sudah kita upload tadi. Dan kita klik. Oke, nah ini. Nah, ini dia. Kita klik select. Nah, kemudian di form builder kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita diminta untuk memilih di sheet mana soal kita tertampil. Nah, di sini kami siapkan dua jenis sheet ya. Ada yang section atau per halaman dan ada yang satu halaman seluruh soal dalam satu halaman. Nah, di sini sebagai contoh saya gunakan yang satu soal satu halaman. Maka saya pilih yang ini, section. Kemudian di select pattern kita pilih quiz karena kita akan membuat quiz. Kemudian range di sini, enter range itu adalah area dari kolom berapa seluruh bank soal kita terdapat. Nah, di sini mulai dari kolom A hingga kolom I dan berakhir di baris ke-22. Nah, berarti di sini kita ketikkan A1 hingga I22. Nah, seperti ini. Nah, ini enter range-nya seperti ini. Nah, nanti jika soalnya lebih dari 10, karena ini contoh soalnya adalah 10 soal, maka nanti akan menyesuaikan dengan posisi dari soal terakhir gitu ya. Oke. Kemudian kita aktifkan ini range include header karena kita punya judul ya di sini. Kita punya judul ini, soal, tipe dan seterusnya. Kemudian di sini question at kolomnya ini. Nah, ini pertanyaan atau soal itu terdapat pada kolom mana. Nah, berarti karena di sini soal itu ada di kolom A, maka saya pilih A. Kemudian description kita kosongkan, required juga kita kosongkan. Nah, ini tipe soal ini kita ada di kolom B. Kemudian karena ini pilihan jawaban, maka pilihan ganda, maka ada pilihan jawaban. Nah, pilihan jawaban mulai di kolom keberapa? Nah, di sini mulai di kolom C. Kemudian berakhir di pilihan terakhir di kolom berapa? Nah, ini di kolom coba kita lihat ada di kolom G. Nah, oke, ini kita pilih G. Kemudian kita lanjut ke bagian ini. Correct answer atau kunci jawaban itu ada di kolom H. Kolom H. Nah, di sini kita pilih H, kemudian nilai itu berarti ada di kolom I. Nah, tadi ya, yang kolom terakhir ya. Oke, selanjutnya di sini ada advanced option. Ini pilihan saja. Ini bisa kita gunakan untuk menambahkan feedback dari soal kita. Jadi nanti kalau siswa jawab benar, maka misal ada pujian gitu ya. Selamat, hebat, jawabanmu benar gitu. Atau jika salah nanti jawabannya kurang tepat dan seterusnya gitu. Nah, ini semua ditulis di ini ya, ditambahkan di Excel. Nah, misal di sini. Oke, ini opsional saja. Jika sudah semua sudah tersetting seperti ini, kita klik tombol get di sini. Klik tombol get, dan kita tunggu. Nah, ini hasil dari impor soal-soal kita tadi. Nah, ini mulai dari ini dari halaman pertama, kemudian soal 1, halaman kedua, soal 2, dan seterusnya. Sampai ke soal 10. Gitu. Nah, sebelum kita impor selected, kita impor soalnya, di bagian bawah kita aktifkan ini, override form content. Nah, ini fungsinya untuk menghapus soal-soal yang pernah kita buat di Google Form di sini. Nah, ini karena kan tadi saya sudah membuat soal-soal sebagai contoh ya. Nah, saya ingin ketika soal ini terimpor, maka soal-soal yang tadi ada langsung terhapus, tergantikan oleh soal-soal yang baru. Nah, kemudian di bagian paling bawah ini ada make selected question as. Nah, ini.
Di sini saya rekomendasikan untuk aktifkan required ini. Jadi semua soal nanti wajib diisi oleh siswa. Seperti itu. Nah, kalau sudah tersetting seperti ini, kita klik tombol import selected di sini. Nah, kita tunggu nanti soal-soal akan masuk ke Google Form kita. Nah, seperti ini. Nah, ini masih loading, bisa ditunggu. Oke, nah ini sudah successful. Ini sudah successful. Nah, kita bisa lihat di sini mulai dari soal pertama, kemudian kedua, ketiga, 4, 5, dan seterusnya ya. Ini sudah sampai soal ke-10. Nah, dan soal-soal yang tadi saya gunakan sebagai contoh telah hilang karena kita aktifkan tadi override tadi. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kenapa di sini sudah ada respons? Nah, ini karena tadi di contoh soal tadi saya sudah mengirimkan tanggapan. Nah, kalau ingin menghapus menghapus tanggapan ini, kita bisa klik ini, menu ini, kemudian kita pilih hapus semua tanggapan. Nah, nanti kita akan mulai dari 0. Nah, gitu. Mulai dari 0 tanggapannya. Oke, seperti itu. Ini untuk mengimpor soal ke Google Form. Nah, kita juga bisa preview untuk melihat hasilnya. Nah, ini. Di sini perlu ini lagi, email. Dan klik berikutnya. Nah, ini ada ini ya, progress bar tadi ya, yang sudah kita aktifkan. Nah, kita pilih jawaban, kemudian berikutnya. Ini tadi kita sudah setting semua kunci jawaban, semua nilai soal gitu ya. Jadi kita tidak perlu atur-atur lagi di dalam Google Form. Kita tinggal impor saja, kemudian kita kirim ke siswa seperti ini. Nah, ini cukup menghemat waktu ya, karena kita hanya perlu mengatur di dalam file Excel. Nah, ketika kita mengatur di file Excel seperti ini akan lebih mudah daripada ketika kita atur satu-satu di Google Form. Itu akan lebih lama. Nah, sedangkan dengan menggunakan file Excel ini akan lebih cepat ya, cenderung lebih cepat. Nah, kita bisa kirim. Kita kirim dan kita lihat skor. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke. Oke, seperti itu. Nah, ini ada satu respons, hasilnya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Nanti bisa digunakan untuk analisis butir soal juga. Soal mana yang jawabannya paling benar, paling banyak benarnya, paling banyak salahnya. Nah, itu bisa digunakan. Bisa menggunakan ini, analisis di sini. Ini bisa terlihat. Karena kita bisa melihat tanggapan tiap soal. Nah, nanti tiap soal dijawab berapa persen dan seterusnya. Oke, itu nanti bisa dilakukan selanjutnya. Yang selanjutnya adalah kita akan memasangkan sebuah timer ke dalam kuis kita. Jadi nanti siswa bisa mengerjakan soal ini dalam batas waktu tertentu. Nah, di sini kita juga memanfaatkan add-on lagi yang namanya timer. Kita install dulu add-onnya. Kemudian kita cari yang namanya timer plus proctor. Nah, untuk install juga sama. Kita buka, kemudian kita klik install. Kita lanjutkan. Dan kita pilih akun Google. Lalu scroll ke bawah, klik izinkan. Nah, ini sudah terinstall, sudah selesai. Itu. Nah, ini kita oke saja. Kita close, kita selesai. Nah, di sini nanti akan muncul add-on baru yang namanya timer plus proctor. Nah, kita bisa buka timer plus proctornya. Oh ya, nah jika seperti ini, jika tertampil seperti ini,
kita coba reload ininya. Kita reload Google Form terlebih dahulu. Nah, baru kita akses lagi timer plus proctornya. Oh ini, namanya berubah jadi auto proctor. Oke, nggak apa-apa, sama. Nah, baru kemudian kita klik setting di sini. Nanti akan muncul di sebelah kanan bawah seperti yang tadi. Nah, di sini untuk mengaktifkan timer pertama, kita aktifkan timer di sini, kita centang, enable timer kita centang, kemudian enable proctornya kita hilangkan centangnya. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke tab timer di sini. Nah, di sini kita atur durasi pengerjaannya, waktunya, pengerjaan soalnya. Nah, di sini saya contohkan misal 30 menit untuk 10 soal. Nah, kemudian start date bisa kita kosongkan. Lalu kita ke bawah, di sini auto close test, ini kita centang. Jadi nanti ketika waktu habis, maka Google Form akan otomatis tertutup gitu ya. Jadi siswa sudah tidak bisa melanjutkan lagi gitu. Kemudian di sini kita klik update setting. Nah, ini sudah selesai settingnya. Terus kita masuk kembali ke tab home lagi, main. Nah, di sini kita harus copy link ini. Nah, link ini harus kita copy, klik ini, klik copy link ini. Nah, link ini yang nanti kita share ke siswa kita supaya nanti terdapat timer di form kita ya, kuis kita. Nah, jika yang kita share adalah Google Form ini, link Google Form melalui tombol kirim ini, misal, nah ini misal kita Google Form ini, walaupun tadi kita sudah setting timer melalui timer plus proctor, kalau kita hanya mengakses dari link Google Form, maka yang muncul hanya Google Form biasa. Nah, ini. Coba dengan browser lain. Oh, sudah juga ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini yang tertampil hanya tampilan Google Form biasa. Nah, seperti ini. Oke. Nah, tapi ketika kita mengakses menggunakan link dari timer tadi, timer proctor, kita copy link yang di sini. Kemudian kita akses di sini. Nah, maka nanti di sini ada timer yang berjalan. Nah, gitu. Nah, karena tadi di sini saya sudah mengisi, maka nanti kita tinggal lihat skor saja. Nah, ini. Seperti ini. Nah, ini waktunya tetap berjalan ya. Nah, kalau yang belum mengisi nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini. Nah, ini tampilan dari penggunaan timer tadi. Jadi timernya berjalan, kemudian siswa mengerjakan di sini. Misalnya sini. Oke, kemudian kita isi jawaban. Oke, nah ini kita submit. Nah, nanti jika waktunya belum selesai, maka kita bisa melihat skornya. Tapi ketika waktunya sudah selesai, nanti Google Form ini akan otomatis tertutup. Seperti itu. Nah, begitu yang bisa kita manfaatkan dari pembuatan kuis di Google Form. Nah, selanjutnya mungkin ini ada tombol sesuai tambahan, ini ada tema ya. Ini bisa kita atur mulai dari warna, kemudian tampilan header di atas nih ada pilih gambar. Dan misal ini kita bisa pilih
anggaplah gambar buku ini, dan kita sisipkan. Oke, nah nanti akan muncul header seperti ini. Nah, kalau kita bisa buat header sendiri gitu, nah kita bisa juga unggah foto, nah seperti ini. Oke, kemudian untuk font juga bisa diatur di sini. Seperti ini. Oke. Nah, itu hanya untuk tambahan saja. Ya, seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat.